Eno Fariha, 18 tahun, karyawati pabrik plastik PT PGM dibunuh secara sadis oleh 3 tersangka yang salah satunya masih di bawah umur. Selain dibunuh dengan cara sadis, korban mendapatkan kekerasan seksual. Peristiwa ini terjadi tahun 2016 lalu. 3 tersangka yakni Ral, 15 tahun, siswa SMP kelas 2 di Tangerang, Rahmat Arifin alias Arif, 23 tahun, buruh pabrik PT PGM dan Imam Harpiadi, 23 tahun. Dirkrimum Polda Metro Jaya kala itu Kombes Krisna Murti mengatakan, ketiga tersangka tidak mengenal satu sama lain. Tetapi mereka memiliki ketertarikan yang sama dengan korban, ujar Krisna kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa tanggal 17 Mei tahun 2016. Lalu bagaimana ketiganya bisa melakukan pembunuhan keji itu secara bersama-sama? Berikut kronologi lengkapnya seperti disampaikan Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Eko Hadi Santoso. Kamis, tanggal 12 Mei tahun 2016. Sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tersangka Ral janjian dengan korban untuk bertemu dengan korban di kamar mes korban di Jatimulya, Dadap, Kosambi, Tangerang. Korban baru mengenal tersangka selama 1 bulan dan intens saling semsan. Kepada Ral Eno mengaku bernama Indah. Korban membukakan sedikit pintu pagar masuk ke dalam mes. Setelah korban memberi kode untuk masuk, tersangka Ral kemudian masuk ke kamar korban. Malam itu hujan mengguyur kawasan Dadap. Korban dan tersangka Ral kemudian berbincang-bincang selama sekitar 30 menit. Selanjutnya tersangka Ral dan korban saling berciuman. Saat itu tersangka ingin menyetubuhi korban, namun ajakan tersebut ditolak oleh korban karena korban takut hamil. Karena kesal ajakan bersetubuh ditolak oleh korban, kemudian tersangka keluar dari kamar korban. Saat tersangka berada di luar kamar korban, tersangka bertemu dengan tersangka Arif. Arif kemudian bertanya kepada Ral terkait keberadaan tersangka di depan mes korban dengan ucapan, "Ngapain lu di sini?" Lalu dijawab Ral, "Lagi sama Indah," nama lain korban yang dikenal oleh tersangka Ral. Arif terus memberondong Ral dengan sejumlah pertanyaan, "Indah siapa?" Di tengah perbincangan itu, datang tersangka Imam yang juga menginterogasi Ral. Jumat tanggal 13 Mei tahun 2016. Pukul 0.15 waktu Indonesia Barat. Arif dan Imam kemudian mengajak Ral masuk ke mes korban untuk memastikan siapa Indah yang dimaksud Ral. Sebab Arif dan Imam tidak kenal dengan orang di mes yang bernama Indah. Selanjutnya tersangka Ral mengikuti tersangka Arif dan Imam, dari belakang, menuju ke kamar korban. Setelah ketiganya berada di dalam kamar korban, ketiganya melihat korban dalam keadaan sedang tiduran dengan hanya mengenakan baju tank top. Selanjutnya tersangka Imam langsung membekap wajah korban dengan menggunakan bantal dan menyuruh tersangka Ral mencari pisau di dapur. Karena di dapur tidak ada pisau, selanjutnya tersangka Ral keluar kamar dengan maksud mencari benda lain selain pisau. Di saat Ral mencari pisau, tersangka Arif memperkosa korban. Sementara tersangka Imam terus membekap wajah korban dan memegangi tangan korban. Setelah tersangka Arif selesai memperkosa korban, tersangka Ral kembali dengan membawa cangkul. Tersangka Ral sempat memberikan cangkul kepada Arif, namun Arif menyuruh Ral untuk memukulkannya ke korban. Selanjutnya Ral disuruh oleh tersangka Imam untuk memukulkan cangkul ke wajah korban. Korban kemudian dipukul di bagian wajah dan leher sehingga mengalami luka terbuka. Percikan darah korban mengenai wajah korban. Setelah memukul korban, tersangka Ral sempat keluar karena geli melihat kondisi korban. Tak lama kemudian tersangka Ral kembali masuk untuk memastikan korban sudah meninggal atau belum. Namun saat tersangka masuk, tersangka Ral melihat kepala korban sudah digulung menggunakan kain dan korban masih bernafas. Selanjutnya kedua tangan korban dinaikkan ke atas kepala oleh Imam. Sedang Ral menggigit dada korban. Setelah korban tidak berdaya, kemudian Arif menyuruh tersangka Ral untuk memegangi kaki korban sebelah kanan dan membukanya. Setelah posisi korban mengangkang, selanjutnya Arif menancapkan gagang cangkul tersebut ke kemaluan korban hingga korban meninggal dunia. Saat Arif masih memasukkan gagang cangkul ke kemaluan korban tersebut, selanjutnya tersangka Ral mengambil handphone milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan bekas darah korban yang menempel di tangan. Arif kemudian menyusul keluar dan mencuci tangan di kamar mandi yang sama. Imam kemudian keluar dari kamar dan menutup engsel kamar mes lainnya agar tidak ada yang mengetahui pembunuhan itu. Tersangka Arif kemudian menuju ke kamar korban dan mengambil gembok lalu mengunci kamar korban dari luar. Kunci gembok kamar korban kemudian dimasukkan ke dalam kamar korban lewat ventilasi.
Ketiga tersangka kemudian pulang ke tempat masing-masing. Hingga akhirnya jenazah korban ditemukan rekan kerjanya. Polisi melakukan penyelidikan dan, dari petunjuk HP korban yang diambil oleh RAL akhirnya polisi bisa menangkap ketiga pelaku pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya tersangka Arif dan Imam dijatuhi hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Pihak keluarga korban puas dengan vonis tersebut. Sedangkan tersangka lainnya yaitu RAL dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.